The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Di dusun yang kecil, di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Ku yang ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Kenangan Natal di dusun yang kecil. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Jemaat Gemim Yesus memberkati tahun 2020. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama ucapan selamat datang, kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Samson Frederick, ketiga penyerahan bingkisan Natal, keempat ucapan terima kasih, dan yang terakhir penutup. Kita akan masuk pada acara yang pertama. Mewakili pelayan khusus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, baik yang ada di gedung gereja pada saat ini maupun yang mengikuti lewat live streaming. Ibadah menyambut Natal kita pada malam hari ini diangkat dari tema A Healing Christmas, di mana tema ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 3. Untuk itu kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samson Frederick. Untuk itu, jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mengikuti ibadah ini.
Marilah kita berdiri. Saudara-saudara, marilah dengan penuh semangat dan pengharapan kita mensyukuri janji penyertaan-Nya yang terus kita nikmati saat ini. Firman Tuhan Yesaya 25 ayat 9 tertulis, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat Gemim Yesus memberkati Citraland saat ini. Tertabislah hanya di dalam namanya yang kudus, yaitu Allah Bapa yang telah melawat umatnya di dalam Yesus Kristus dan yang selalu menuntun kita dalam rohnya yang kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup yang dianugerahkan Tuhan untuk kita jalani tidak selamanya membawa sukacita. Terkadang begitu banyak halangan yang harus dihadapi. Perbedaan pandangan, saling melukai, keegoisan sering terjadi di antara kita. Namun kita percaya hidup dalam Tuhan. Halangan bukanlah rintangan yang tak dapat dilewati. Halangan adalah ujian iman. Apakah kita tetap taat dan setia pada Tuhan atau menyerah dengan keadaan yang ada? Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam. Kami bersyukur Engkau boleh menganugerahkan lagi bulan Desember di hari yang kedua di tahun 2020. Sebagai jemaat-Mu kami datang. Kami bersyukur karena kami sungguh menikmati kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau menilik kami, karena kami sadar dalam keterbatasan hidup ini ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan, praktek-praktek kehidupan yang kami lakukan yang bertentangan dengan hukum, ketetapan, dan peraturan-peraturan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon dalam kerendahan hati Engkau mengampuni dan menyucikan kami semua dari pelanggaran dan dosa kami, agar supaya betul-betul kami ada di sini untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan.
dalam kami beribadah menyambut Natal Yesus Kristus saat ini. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tak ada tangan yang dapat memegang dan menarik kita dari bahaya kehancuran. Namun Yesus datang, tangannya yang kuat diulurkannya kepada tangan kita. Firman Tuhan dalam Injil Matius 11 ayat 28 tertulis, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, kedatangan Putra Allah yang akan membebaskan umat dari pergumulan sudah diberitakan sejak para nabi. Karena itu dengarkanlah nubuatan itu. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu
pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Dalam catatan sejarah kehidupan dunia di masa kini, inilah awal dari pergumulan kehidupan dunia dan manusia, termasuk gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk yang pertama kali dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, kami menggumuli situasi kondisi pandemik COVID-19. Dalam situasi kondisi saat ini tidak seperti biasanya, tetapi kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang datang dan menyembuhkan kami dari berbagai macam penyakit. Engkau Allah yang sudah diberitakan oleh para nabi yang akan datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang sementara kami tunggu untuk kedatangan yang kedua kali. Kami membutuhkan kekuatan, hikmat untuk ada dalam hidup kami di saat kami boleh lagi bersekutu bersama lewat ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Tuhan beri hikmat supaya benar-benar kami boleh dapat memahami kehendak Tuhan berlaku bagi hidup kami. Engkau yang berfirman dan kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Dan saudara yang seiman dalam kasih Yesus Kristus, marilah kita membaca bagian Alkitab dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian bagian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini juga merupakan satu sejarah. Di saat kita bulan Desember perayaan menyambut Natal, kita diperhadapkan dengan pandemik COVID-19. Ini menjadi pergumulan kita bersama dalam kehidupan ini. Kalau kita boleh menghayati khotbah yang lalu, berjuanglah apa yang dikatakan oleh Yesus. Ternyata perjuangan membutuhkan hikmat bagi kita, agar supaya kita tegar, kita kokoh kuat. Sebab kita berjuang tanpa hikmat, tanpa iman, sia-sia orang perjuangan. Sehingga kita selalu dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran dalam menjalani kehidupan, apalagi di situasi saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sangat membutuhkan terang, tetapi kita juga membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang yang hidup di antara kita, karena kita memang makhluk sosial. Karena sangat penting adanya hubungan, adanya relasi, adanya interaksi, adanya komunikasi dan sosialisasi yang saling bersahabat antar sesama. Oleh karena hubungan persahabatan tentu mengandung prinsip. Hubungan persahabatan mengandung prinsip, itu saling terbuka satu dengan yang lain dan saling menghormati satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain. Itulah prinsip-prinsip persahabatan yang harus kita bangun dalam kehidupan ini. Hidup saling mengasihi antar sesama, apapun perbedaan, apapun latar belakang identitas, menjadi sangat penting. Mengingat kejatuhan manusia dalam dosa saat ini karena, apakah itu disebabkan karena pergaulan, relasi, interaksi, komunikasi. Ada kejatuhan karena semua itu didominasi oleh keakuan, menganggap diri hebat, kuat. Ada kesombongan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, hubungan antar sesama sering diwarnai dengan iri hati, sering diwarnai dengan dengki, benci, dendam, bahkan amarah ketimbang saling mengasihi. Apa yang disebutkan tadi itulah yang disebut penyakit dalam kehidupan umat Tuhan yang sering menguasai kehidupan ini. Dan penyakit-penyakit seperti itu perlu disembuhkan. Nah, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, perlu membangun kehidupan iman. Jadi proses penyembuhan itu harus terjadi berdasarkan pada iman kita kepada Kristus. Sehingga yang kita upayakan, yang kita bangun adalah rukun, damai,
damai dengan sesama, tapi juga damai dengan Tuhan sendiri. Sebab Allah tidak menghendaki kita manusia di dunia ini untuk saling membinasakan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, melainkan apa yang disampaikan oleh para nabi, justru janji setia Allah lewat para nabi itu akan datangnya Raja damai yang besar kuasanya, yaitu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, peristiwa datangnya juru selamat adalah upaya nyata sekaligus merupakan inisiatif Allah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga manusia dengan manusia. Allah berkenan masuk dalam sejarah kehidupan manusia lewat Yesus Kristus, sehingga firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bagian pembacaan Alkitab yang kita baca dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6 menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Ternyata tidak berlangsung lama, karena ada saat Tuhan akan datang dan menolong umatnya. Kehadiran Tuhan digambarkan seperti terang, terang yang datang dan yang mengalahkan kegelapan. Jika umat ditindas sebagai budak, maka gandar akan diangkat dan tongkat akan dipatahkan. Itulah cara Tuhan menolong umatnya melalui seorang anak yang datang, seperti yang diungkapkan dalam pasal yang kelima. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan yang kita imani, Allah di dalam Yesus Kristus, Dia tidak pernah pendendam. Tetapi Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Mungkin kita merasakan, kita menyaksikan ada begitu banyak hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak setia, tetapi itu semua merupakan didikan dan pengajaran-pengajaran Allah untuk bagaimana umat boleh sadar seperti yang dilakukan Allah kepada umat Israel. Kesadaran yang dituntut oleh Allah itu harus terwujud dalam iman orang Israel kepada Allah sendiri. Iman yang terus bertumbuh dan berkembang untuk terus mau menempatkan Allah itu sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Memang saudara-saudara, dalam berita-berita penghukuman itu sendiri juga diikuti dengan janji keselamatan Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan janji keselamatannya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Memang bangsa Israel sudah begitu lama merindukan datangnya seorang pemimpin yang ideal, seperti yang digambarkan oleh Yesaya. Dan gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Yesaya itu muncul hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus tidak hanya menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, tapi juga menuntun manusia untuk berjalan menuju kepada kehidupan abadi bersama dengan Bapa di sorga.
Karena itu kedamaian yang hadir dalam diri para pengikutnya itu terwujud dari kedamaian Sang Raja Damai yang dianugerahkan bagi setiap umat kepunyaannya. Saudara-saudara, di masa kini sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kehadiran gereja Tuhan harus membawa pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Gereja harus membangun dan mengupayakan kenyamanan, keamanan bagi anggota-anggotanya. Kalaupun dalam proses perjalanan umat Tuhan masih terikat dengan berbagai bentuk persoalan-persoalan yang masih enggan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, maka perlu untuk dapat membaharui diri sambil dalam kehidupan gereja Tuhan saling menegur, saling menyapa, saling menasehati, saling mewujud nyatakan kasih satu dengan yang lain itu, supaya terang itu benar-benar terwujud dalam kehidupan orang-orang beriman. Apa yang diungkapkan lewat panitia ditulis A Healing Christmas, Natal yang menyembuhkan, diambil dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Itu sangat terkait dengan pertumbuhan iman dan kasih secara khusus bagi orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya itu mau mempraktekkan hidupnya untuk supaya benar-benar bertumbuh dan berbuah, sehingga dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam menjalani hidup mereka mampu untuk dapat menghindarkan diri dari iri hati, dari dengki, benci, dendam, amarah dan lain-lain. Karena iman, karena kasih yang dari Tuhan kepada kita, sehingga kita memiliki iman. Iman yang dimaksud di sini adalah iman yang membutuhkan pertobatan. Dan iman yang membutuhkan pertobatan itu sekaligus terwujud penyembuhan. Penyembuhan dari berbagai macam penyakit, penyakit iri hati, dengki, dan lain-lain sebagainya, membutuhkan iman. Dengan iman segala penyakit-penyakit yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu akan disembuhkan. Nah, kiranya dengan kita boleh merayakan, kita boleh beribadah menyambut Natal Yesus Kristus di saat ini, iman kita sungguh-sungguh benar-benar iman yang bertumbuh kokoh dan kuat. Iman yang ada dalam kehidupan kita itu bukan hanya saja sebagai bentuk pengakuan tentang Kristus, tetapi iman yang bertindak. Jadi yang sangat penting iman yang bertindak atau iman yang terbit dari hati orang percaya yang secara mutlak mau mengabdikan diri sepenuhnya dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, yaitu iman yang benar-benar mengajak orang-orang percaya untuk berbalik dari dosa menuju kepada kehidupan baru. Dengan kehidupan baru, maka iman itulah yang menyembuhkan berbagai penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, membutuhkan pemulihan, membutuhkan pertobatan dalam kehidupan kita. Kalaupun dalam praktek-praktek hidup kita ada hubungan-hubungan yang retak dengan sesama, mungkin karena perbedaan-perbedaan pandangan, mungkin karena perbedaan-perbedaan pilihan, apalagi dalam kehidupan kita masa kini ada perbedaan-perbedaan warna, pandangan, pilihan sesuai dengan hati nurani kita. Itu tidak akan memberikan kita hidup
untuk dengki, iri hati dengan sesama kita, tetapi bagaimana kita membangun kehidupan iman itu untuk kokoh dan kuat, untuk hidup saling mengasihi, saling melayani, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga benar-benar semua yang ada dalam kehidupan kita, dengan kita merasakan mengalami pertumbuhan iman, itu akan terus nyata dari kehidupan pribadi kita, tapi juga bagaimana kita membangun hidup persekutuan dengan Tuhan sebagai gereja Tuhan, supaya benar-benar dalam penghayatan kedatangan Kristus di masa Advent ini, kita benar-benar memiliki kesiapan yang benar-benar dilandasi dengan iman yang bertumbuh. Jadi bukan cuma masalah-masalah di masa kini, bukan cuma masalah-masalah bahan-bahan pokok yang naik, tetapi yang torang butuhkan adalah torang pertumbuhan iman. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga menghadapi situasi kondisi kehidupan, apalagi di masa pandemik ini, selalu kita memiliki iman yang kokoh dan kuat. Kita diberi hikmat supaya segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini selalu kita mengandalkan Tuhan. Selalu kita mengundang kehadiran Tuhan campur tangan, maka segala apa yang kita bangun dalam kehidupan pribadi, rumah tangga kita, membangun gereja Tuhan, jemaat kita, selalu kita meminta hikmat. Dan tidak ada yang tidak terwujud manakala Allah turut campur tangan dalam kehidupan kita semua. Maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur seperti respons yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur ketika datang di Bethlehem. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini untuk saudara-saudara kita yang beribadah di rumah.
Mari kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang selalu mengasihi kami. Sampai hari ini kami masih merasakan kebaikan-Mu Tuhan bagi kami, yang senantiasa menolong, menjaga, dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh lagi berada di bulan Desember, hari yang kedua tahun 2020. Tanpa terasa hari-hari hidup ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dan luar biasa. Kami boleh lagi berada di rumah-Mu yang kudus saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah menyambut Natal Yesus Kristus. Engkau berkenan memimpin kami, menganugerahkan waktu dan kesempatan lagi untuk boleh belajar memahami firman Bapa di sorga, jaminan kuasa Allah yang senantiasa terus berlaku bagi kehidupan kami. Hanya oleh karena iman kami boleh dapat menjalani hidup ini. Segala macam penyakit, iri hati, dengki yang ada dalam kehidupan kami hanya dapat disembuhkan lewat iman kepadamu Tuhan. Karena itu kami membutuhkan iman dan kasih yang selalu hadir di setiap waktu dan kesempatan bagi kami, dan selalu menuntun kami semua untuk dapat membangun kehidupan yang senantiasa kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di masa raya Advent, Engkau yang akan terus menyertai kami. Kalaupun Engkau menjanjikan penghukuman, tetapi juga diikuti dengan keselamatan yang daripadamu, itu terus akan terwujud, terutama bagi umat Israel dalam kesaksian Yesaya. Tapi juga kami sadar dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di masa kini, kami sadar kadangkala kami banyak kali melakukan perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Karena itu kami membutuhkan Engkau datang untuk membawa terang bagi kami. Dan Yesus yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini membawa terang, sehingga kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan oleh karena kasih-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami, jemaat-Mu, Gemim Yesus memberkati. Tuhan tolong kami semua, bimbinglah kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami terus bergumul dengan situasi kondisi kehidupan di masa pandemik COVID-19 ini Tuhan. Inilah waktu yang harus diisi dengan perjuangan. Sebab orang yang berjuang dengan berdasari hidup di dalam Tuhan, maka dia akan memenangkan perjuangan itu. Karena itu kami membutuhkan perjuangan yang kami jalani untuk terhindar dari berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, termasuk pandemi COVID-19. Kami membutuhkan Engkau untuk bersama-sama dengan kami berjuang bersama Tuhan, dan Tuhan yang selalu memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, terutama pertumbuhan iman bagi kami, supaya kami terus kokoh kuat dalam iman. Kami tidak ada rasa khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan sendiri yang mampu menjawab setiap persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah situasi dunia masa kini.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Saat ini kami sudah memberi persembahan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, kiranya terpakai dengan baik untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami yang ada di rumah-Mu yang kudus saat ini, tapi juga berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini. Tuhan berkati semua kami yang ada, dan kiranya kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menjalani hidup dengan selalu setia pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Carry on the mountain, over the hills and everywhere. Go, carry on the mountain, that Jesus Christ is born. Go, carry on the mountain, over the hills and everywhere. Go, carry on the mountain, that Jesus Christ is born. While shepherds kept watching, all silent goes by night. Behold, throughout the heaven, there's shone a holy night. Go, carry on the mountain, over the hills and everywhere. Go, carry on the mountain, that Jesus Christ is born. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih.
tempat kita berkarya adalah dunia yang penuh nista dan celah. Tapi dunia ini adalah milik Allah dan Ia mengasihi miliknya. Di tempat ini kita telah merajut benang-benang kasih yang bertumpu pada kasih Kristus kepada dunia. Kini kita hendak kembali ke tengah tugas dan kerja kita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah sudah selesai, silakan duduk. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan sambutan ini akan dibawakan oleh Ibu Syamas Grace Pangemanan Kando. Kepada Ibu kami persilahkan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati penasihat jemaat, Bini Yesus memberkati, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bini Yesus memberkati, Pendeta Samson Fredrik STH, seluruh BPMJ dan seluruh pelayan khusus, Bini Yesus memberkati, para pendeta, serta seluruh jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik jemaat yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tentulah kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kita masih boleh merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2020 ini. Meskipun di tahun 2020 ini kita semua orang bilang waktu cuma habis di corona. Artinya sejak bulan Maret kita sudah kerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan kita dibatasi dalam berbagai hal. Namun Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang telah terjadi, tetapi semuanya itu kita yakini bahwa semuanya dalam kendali dan rencana Tuhan. Untuk itu kita tidak perlu khawatir akan apapun situasi kondisi yang ada saat ini. Karena kita yakin Tuhan selalu menjaga kita semua. Kita telah merayakan saat ini menyambut Natal Yesus Kristus, kelahiran Sang Juru Selamat. Kita patutlah tentu bersyukur karena kita masih bisa merayakan Natal, menyambut Natal. Meskipun di tengah-tengah pandemi memang sempat terjadi ada surat edaran yang menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak melakukan pertemuan, tetapi kita masih diperkenankan. Artinya meskipun di tengah-tengah pandemi, tetapi janganlah mengurangi rasa syukur kita bahwa kita tetap merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Biarlah kita bisa menjadi terang dunia di tengah-tengah situasi, kondisi yang memang masih sangat mengkhawatirkan, tetapi kita selalu yakin dan percaya kiranya dengan damai Natal kita bisa tetap selalu bersyukur dan kita menjadi terang dunia dan garam dunia dimanapun kita berada. Karena kita selalu yakin
Tuhan Yesus selalu beserta kita semua. Akhirnya kami mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Pemimpin Yesus Memberkati menyampaikan selamat menyambut Natal Yesus Kristus tahun 2020 kepada seluruh jemaat Pemimpin Yesus Memberkati, dan biarlah kita semua tetap dalam suasana damai Natal, kita tetap menjaga kesehatan kita, dan kita tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Syamas Grace Pangemanan Kando. Dan saat ini kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan bingkisan Natal. Kita masuk dalam acara pemberian bingkisan Natal yang akan diberikan dari Panitia HRG untuk semua pendeta dan semua pelayan khusus Gemim Yesus Memberkati, dan akan diberikan secara simbolis. Kami undang kepada Bapak Pendeta Samson Frederick, dan yang kedua kepada Bapak Pendeta David Tular, dan yang terakhir kepada Ibu Pendeta Anita Rumambi Pontonuwu. Penyerahan bingkisan Natal ini akan diberikan dari Penatua Kak Stacy Runtu. Yang kedua ada bingkisan dari BPMJ kepada lansia, akan diberikan kepada, dari BPMJ, dalam hal ini anggota BPMJ Penatua Karai Kruntu, secara simbolis kepada Bapak Franky Lumentut. Dan sebagai informasi, lansia yang lain akan diberikan dari pelayan khusus kolom masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam ucapan terima kasih sekaligus dengan laporan panitia HRG, dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penatua Stacy Runtu. Kepada Kak Stacy dipersilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ada di ibadah perayaan Natal, ibadah menyambut perayaan Natal tahun 2020. Tentunya menjadi sukacita yang terbesar dari kami panitia, di manakala Tuhan beri kesempatan kami melalui Badan Pekerja, pelayan khusus dan seluruh jemaat yang mempercayakan kami panitia HRG tahun 2020 dari pemuda dan remaja Gemim Yesus Memberkati. Sepanjang tugas tanggung jawab kami hari ini adalah tugas kami yang terakhir dalam semua rangkaian kegiatan HRG yang ditugaskan oleh Badan Pekerja. Yang pertama kami melaksanakan Pasca, yang kedua HUT PI, yang ketiga HUT Jemaat Gemim Yesus Memberkati di bulan September, dan ini acara yang keempat.
Puji Tuhan, di sepanjang acara-acara yang ditugaskan oleh Badan Pekerja dan Jemaat kepada kami panitia HRG, semuanya boleh berjalan dengan segala baik dalam campur tangan Tuhan. Atas nama panitia HRG, mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja, Pelayan Khusus dan Jemaat atas kepercayaan kepada kami, pemuda remaja, menjadi panitia HRG di jemaat ini. Dan atas nama panitia HRG mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, pemuda remaja anak, jemaat Gemim Yesus Memberkati yang luar biasa memberi dukungan kepada kami melalui doa, bantuan tenaga, bahkan materi, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kurang lebih 43 juta sekian yang didapati dari penjualan makanan dalam pencarian dana di bulan September yang diberikan dari upaya panitia HRG kepada jemaat yang dibagi untuk kas jemaat dan panitia pembangunan. Kami boleh melangsungkan dan boleh menjalani ini semua, Pak Ketua Jemaat dan Bapak Ibu Pelsus bahkan jemaat, ini semua hanya karena campur tangan dan perlindungan Tuhan. Dan izinkan pun kami, Komisi Pemuda dan Remaja Gemim Yesus Memberkati, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, bahkan anak, teman-teman BIPRA kami yang membantu kelangsungan segala sesuatu bisa berjalan dengan baik karena ada kerjasama dari teman-teman BIPRA. Terima kasih kepada seluruh panitia HRG yang tidak pernah lelah untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan untuk jemaat. Dan sekali lagi atas nama panitia HRG mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kekuatan, kesehatan, cuaca baik dan segala hal baik yang telah dijalankan oleh panitia. Terima kasih kepada Badan Pekerja, terima kasih kepada jemaat untuk kepercayaan kepada kami di tahun 2020. Izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami akan menutup ucapan terima kasih kami ini dengan mengundang Pelsus kolom 1, 2, 3, 4, 5 yang mungkin bisa diwakili oleh Pelsus kolom 5 untuk menerima piagam penghargaan dari panitia HRG kepada seluruh Pelsus kolom yang dalam hal ini kami mohon kesediaan secara simbolis oleh Penatua kolom 5 dan Penatua kolom 2 untuk minta maaf Syamas kolom 2 untuk menerima piagam penghargaan atas kerjasama dan semua pemberian bantuan, doa, tenaga dan materi untuk kami panitia HRG. Kami mengundang Penatua kolom 5 Profesor Dr. Hermi Lumento Tendean dan Syamas kolom 2 Ibu Syama Chandra Mendigit Pompodung yang akan diberikan piagam dari Kak Cut dan Kak Windy. Kepada Kak Cut dan Kak Windy selaku sekretaris dan bendahara HRG kami persilakan. Terima kasih dan Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan di tahun 2020. Semoga orang semua boleh sehat, kuat, diberkati Tuhan, memasuki tahun 2021 dalam pertolongan dan perlindungan yang sama bahkan lebih dari tahun 2020. Bapak Ibu, sebagai informasi kami panitia HRG menyiapkan konsumsi ala kadarnya yang akan diambil oleh Bapak Ibu, silakan setelah keluar dari pintu depan. Sekali lagi kami mohon setelah selesai ini kita punya satu pintu depan untuk keluar bersama. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Jemaat Gemim Yesus memberkati.
Terima kasih kami ucapkan kepada Penatua Kak Okstesi Runtuh selaku Ketua Panitia HRG yang telah menyampaikan ucapan terima kasih dan laporan panitia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan berdoa untuk pendeta dan pada badan pekerja yang bertugas dipersilakan. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami, di mana pada saat ini ya Bapa, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Jemaat MIM Yesus memberkati, boleh selesai dengan segala baik atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa buat Kadin kami, Bapak Pendeta Samson Frederick STH selaku Ketua BPMJ MIM Yesus memberkati yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Biarlah ya Bapak Engkau mau memberkati menyertai Bapak Pendeta di dalam semua pelayanannya beserta keluarganya. Biarlah ya Tuhan Engkau saja yang memberikan kesehatan, kekuatan agar supaya Bapak Pendeta Samson Frederick boleh melayani seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah menyambut Natal ini, merupakan ibadah yang pertama bagi ibadah Natal, pranatal pertama bagi Jemaat Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat panitia HRG yang sudah menyiapkan dan mereka sudah melaksanakan semua persiapannya sehingga ibadah pranatal pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan ya Bapa di surga, panitia telah menyiapkan konsumsi yang akan kami makan bersama. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati makanan minuman ini ya Tuhan, agar supaya berguna bagi tubuh jasmani kami, terutama iman percaya kami kepadamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini, dan biarlah ya Bapa di dalam sisa kehidupan kami di hari-hari yang akan datang, Engkau akan menyertai kami ya Tuhan, agar supaya kami senantiasa selalu dalam kesehatan dan kekuatan yang diberkati Engkau ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari semua sakit penyakit, terutama COVID-19 dan semua sakit penyakit yang lain ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kesehatan pada kami, dan kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Seluruh hidup dan kehidupan kami hanya menserahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan kiranya ibadah kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kami mewakili panitia memohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kami panitia HRG tahun 2020 Jemaat MIM Yesus memberkati mengucapkan